Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Quba Timah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur dan penghentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kemudian melanjutkannya ke majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah-langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah iman yang rahimakumullah, di antara perkara yang sangat ditekankan di dalam agama kita adalah hendaknya seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jadi selain kita mewujudkan tugas kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kita pun hendaknya berupaya untuk mengikuti akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka seorang muslim tidak hanya menjadi seorang hamba dalam artian dia beribadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadah-ibadahnya yang wajib, salat yang wajib, puasa yang wajib, menginfakkan hartanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dia diperintahkan dalam agama ini untuk menunjukkan akhlak yang mulia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, ketika beliau mendefinisikan akhlak itu artinya adalah sesuatu yang sudah menjadi tabiat seorang hamba atau seorang manusia, yang dari tabiat tersebut keluarlah perbuatan-perbuatannya. Ini yang membedakan antara akhlak dan adab. Kalau adab itu etika, ada adab makan, adab ketika di masjid, adab ketika buang air dan lain sebagainya. Adapun akhlak ini adalah karakter yang hendaknya ada pada diri setiap muslim. Dan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam itu demikian banyak. Namun di kesempatan pagi hari ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita akan coba angkat sebuah akhlak yang terkadang mungkin terlupakan di tengah-tengah kita, yaitu akhlak kejujuran. Sifat jujur, semua orang sepakat bahwa jujur ini adalah sifat yang mulia. Bahkan di masa jahiliyah dahulu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, masyarakat Arab jahiliyah yang mereka itu hidup dengan penuh kesyirikan, hidup dengan penuh kemaksiatan. Mereka biasa minum khamar, biasa mereka berzina. Tapi bagaimanapun juga mereka menganggap bahwa yang namanya dusta itu adalah sebuah perbuatan yang hina dina. Ini masyarakat jahiliyah. Mereka tidak ingin ketika dikatakan sebagai seorang pendusta. Hal ini menunjukkan pada kisahnya Abu Sufyan
Abu Sufyan ini adalah gembongnya kaum musyrikin. Beliau adalah musuh besarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang dahulu menjadi panglima perang Uhud di pihaknya kaum musyrikin. Demikian juga dia yang memimpin pasukannya kaum musyrikin saat mengepung kaum muslimin di kota Madinah dalam perang Khandaq. Namun memang di akhir kehidupannya Allah berikan hidayah. Abu Sufyan masuk Islam, bahkan putranya yang bernama Muawiyah itu menjadi raja pertama dalam sejarah Islam, menjadi khalifah pertama dari kekhilafahan Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi di masa jahiliyah, ya, beliau adalah gembong kesyirikan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau membuat perjanjian damai dengan kaum musyrikin, tidak saling serang menyerang selama 10 tahun. Nah, saat itu Nabi SAW memanfaatkan waktu damai ini untuk mengirimkan surat kepada raja-raja yang berkuasa di sekitar Jazirah Arabia. Maka di antara raja yang dikirimkan surat oleh Nabi SAW adalah Raja Romawi yang bernama Kisra, yang bernama Kaisar, Heraklius. Kemudian tertulislah dalam surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulullah ila Hiraqla adimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Lalu beliau pun mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Maka Heraklius bertanya-tanya, siapa orang ini yang mengirimkan surat ini? Beliau ingin tahu tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu kebetulan Abu Sufyan dan beberapa orang-orang Quraisy sedang berada di negeri Syam. Maka dipanggillah Abu Sufyan untuk menghadap kepada Raja Heraklius. Lalu kemudian Raja Heraklius ini orangnya pintar, dia cerdas dia. Abu Sufyan ditaruh di depan, kemudian teman-temannya yang lain ditaruh di belakang. Lalu diinterogasi Abu Sufyan. Tujuannya kenapa Abu Sufyan taruh depan, teman-temannya ditaruh di belakang? Agar kalau Abu Sufyan ini menjawab pertanyaan Heraklius dengan dusta, maka teman-temannya akan bereaksi. Mungkin mereka akan saling pandang memandang, wah ini bohong ini Abu Sufyan. Nah, itu pintarnya Heraklius. Tapi Abu Sufyan sadar dia bahwa dia tidak ingin agar nama baiknya tercemar. Kalau saya bohong di hadapan Heraklius, nanti teman-temannya cerita di Mekah, oh Abu Sufyan ini pernah berbohong di depan Raja Romawi. Malu dia. Itu orang Arab jahiliyah. Berbohong itu aib bagi mereka. Berdusta itu aib bagi mereka. Memanipulasi itu aib bagi mereka. Padahal mereka penyembah berhala. Orang Arab jahiliyah. Makanya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya ada akhlak-akhlak mulia yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Di antaranya mereka berpegang teguh dengan kejujuran. Tapi sayangnya kita sekarang, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, seakan-akan kedustaan itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Ya. Asal tidak ketahuan saja, ya. Orang berdusta, memanipulasi data, ya, memanipulasi data diri pribadi dan lain sebagainya. Suatu hal yang biasa, asal tidak ketahuan saja. Nah, kalau ketahuan, dia akan beralasan dengan 1000 alasan. Maka jangan sampai ini di tengah-tengah kita dan dibiarkan. Gak ada orang yang berbicara tentang ini. Dusta itu sifatnya orang munafik, bukan sifatnya orang yang beriman. Nabi mengatakan ayatul nifaq salasa. Tanda kenifakan itu 3, atau ayatul munafik salasa. Tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda kemunafikan itu 3. Kalau dia berbicara, dia dusta. Ini yang pertama disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, kalau dia berjanji, dia selisihi.
berjanji ini itu. Tapi mana realitanya, mana faktanya? Nggak ada. Ini tanda munafik. Wa idza tumina khal, kalau dia diberi amanah, memegang sebuah jabatan, dia berkhianat, tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang harusnya dia lakukan. Karena kemunafikan. Dan itu seakan-akan sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah kita. Harusnya kita prihatin dengan ini semua dan harus ada upaya untuk mengubah ini. Kita ini negara Islam ya, dengan jumlah kaum muslimin terbesar, mungkin dengan Pakistan undi-undiatinya beda sedikit dengan Pakistan. Tapi coba kita lihat karakter munafik ini ya banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita yang notabene mengaku sebagai kaum yang beriman. Apalagi sampai ada ungkapan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan nek jujur ajur. Kalau jujur itu sial, Pak. Anda itu kalau jadi orang jujur sial. Jadi jangan jadi orang jujur, buang-buang dikit nggak apa-apa. Ya, itu seakan-akan jadi satu hal yang biasa di tengah-tengah kita. Padahal Allah telah beri hidayah kita kepada Islam. Kita harus menghiasi diri kita dengan kejujuran. Dalam Islam itu sampai bercanda saja, Pak, itu nggak boleh berdusta. Nabi kita bercanda. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang kaku, beliau bercanda dengan para sahabat, tapi nggak pernah beliau berdusta. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabul sunan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi, fayakdzibu liyudhika bin nas, wailul lahu wailul lahu." Wailun, celaka dan binasa orang yang menyampaikan suatu ucapan kepada manusia lalu dia berdusta agar membuat orang tertawa. Wailullahu, celaka dia, sampai diulang oleh Nabi SAW. Tapi coba kita lihat sekarang orang menikmati kedustaan dalam bentuk candaan, acara-acara stand up komedi, dan tidak semua yang disampaikan itu adalah kejujuran. Mereka mengarang cerita, tapi kita menganggapnya biasa saja. Maka bagaimana kita ingin berkah? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ungkapan kalau jujur itu sial ini sama sekali tidak tepat dan menyelisih apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang jadi takut jujur. Nek jujur ajur, kalau jujur sial. Ya udah, saya nggak jujur aja biar nggak sial. Padahal kalau kita cermati hadis Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa jujur itu senantiasa mengantarkan kepada kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisidq." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya jujur itu pasti akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Berkah hidupnya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Itulah akibat kejujuran. Sebaliknya yang sial itu siapa? Orang yang dusta. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring kalian pada perbuatan dosa,
sekian banyak yang dia lakukan untuk menutupi kedosaannya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa akan membawa kalian kepada neraka. Jadi siapa yang ajur? Siapa yang sial dengan perbuatannya? Orang yang dusta. Yang namanya bangkai, sebaik apapun orang menyembunyikannya, pasti akan terungkap. Kalau nggak terungkap di dunia, di akhirat diungkap oleh Allah, dipermalukan dia. Diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kedustaannya. Apalagi dia berdustanya kepada banyak orang. Satu negara dia bohongi misalnya. Dibongkar oleh Allah, walaupun dia sudah berupaya untuk menutupinya. Tapi itu satu poin yang perlu kita garis bawahi. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang namanya perbuatan dusta, ya, kedustaan pasti akan mengirim orang pada perbuatan dosa. Dan ini kita bisa lihat sekian banyak yang dilakukan oleh orang untuk menutupi kedustaannya. Makanya mari ini kita hidupkan di tengah-tengah kita, siapapun kita, apapun profesi kita. Anda sebagai seorang pegawai, kepala instansi, atau sebagai guru, sebagai kepala sekolah, hidupkan kembali ini kejujuran di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Jadilah contoh, pertama jadi contoh. Ini mau tidak mau, kalau kita mengkampanyekan kejujuran, kita harus jadi orang jujur. Ya. Makanya saya pernah baca wawancara itu ya, wawancara antara Pak Hugeng. Pak Hugeng ini katanya polisi yang paling baik katanya ya. Bahkan Gus Dur itu pernah punya joke ini, polisi yang baik itu cuma 2 gitu ya. Mohon maaf ini kalau yang berpolisi ini Gus Dur ya, kalau mau nyalahin ya Gus Dur ya, jangan nyalahin saya ya. Yang pertama itu Pak Hugeng, gitu, Kapolri Pak Hugeng itu. Kemudian yang kedua polisi tidur kata dia. Kalau mau marah sama Pak Gus Dur, ya Bang Gus Dur, jangan sama saya. Ya. Pak Hugeng itu beliau ingin membenahi Polri ketika itu. Pak, saya ingin Polri ini jadi baik, saya ingin polisi itu jadi baik. Apa wasiatnya? Datang ke Pak Harto. Ya mungkin Pak Harto waktu itu baik juga ya. Kata Pak Harto, kalau kamu ingin bawahanmu jadi baik, kamu jadi baik dulu. Wah ini kunci betul Pak, kunci betul ini. Kita kadang mau melakukan perbaikan, tapi kita nggak memperbaiki diri. Ya, bagaimana kita ingin membersihkan, tapi sapunya kotor, kan nggak bisa. Jadi seorang pemimpin kalau dia ingin menjadi agen perubahan, dia harus perbaiki dirinya. Memang berat, tapi pahala jariahnya banyak Pak. Kalau instansi yang ada di bawah dia jadi baik, anak-anaknya itu anak-anak yang dia didik atau pegawai-pegawai yang ada di bawah jadi baik karena dia, dan terus dia mengajarkan kebaikan, itu pahalanya mengalir sampai dia meninggal dunia. Tapi itu harus menjadi baik dulu, jangan sampai kemudian seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Baik orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan. Maka kita jadi agen perubahan. Ya. Dan kita ajarkan ya bahwa orang yang jujur itu pasti beruntung. Ini jaminan dari Rasulullah as-sadiqul masduq. Orang yang tidak mengatakan wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengatakan dari hawa nafsunya bapak dan ibu, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ketika beliau mengatakan yang namanya kejujuran pasti mengantarkan pada kebaikan, itu pasti benar. Kebaikan pasti mengantarkan kepada surga, pasti benar. Tidak bohong beliau, pasti jujur beliau. Jadi jangan ragu kita, kalau kejujuran itu pasti akan membawa kebaikan. Mungkin ada akibat dari kejujuran kita yang tidak enak. Itu biasa ujian keimanan. Tapi pasti happy ending semua nanti. Karena yang menjamin kebaikan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis yang cukup panjang ya.
Diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua para sahabat untuk berjihad melawan bangsa Romawi, ya, ke medan Tabuk, sebuah wilayah perbatasan antara Jazirah Arabiyah dengan negeri Syam. Mayoritas para sahabat semuanya berangkat. Yang tidak punya udzur berangkat. Maka ketika itu kaum munafikin mereka nggak berangkat, Pak. Nggak berangkat kaum munafikin. Karena munafikin ini memang orang-orang yang di dalam yang menyimpan kebencian kepada Islam, lalu menampakkan keislaman mereka. Namun di sana ada 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Mereka nggak punya uzur, nggak sakit, kuat, punya harta, tapi Allah takdirkan tidak berangkat. Sebagian ulama mengatakan karena ketika itu mereka sibuk dengan perkebunan mereka, akhirnya nggak berangkat. Saat Nabi SAW kembali dari perang Tabuk, maka ditanya ini orang-orang yang tidak berangkat perang, apa sebabnya? Maka kaum munafikin dengan mudah kan, mereka cirinya tadi apa? Idza haddatsa kadzaba. Biasa mereka dusta. Ya, orang munafik itu biasa dusta. Jadi mereka mengutarakan beribu alasan kepada Nabi. Akhirnya Nabi ya sudah mengambil dohirnya saja. Tapi 3 orang ini jujur, Pak. Keimanan mereka menghalangi mereka dari dusta. Aku kepada Rasulullah nggak punya alasan kan wahai Rasulullah, nggak punya uzur kan wahai Rasulullah. Ya, maka Nabi mengatakan fa'amma hada fasadiq. Nabi mengatakan, adapun ini jujur orang ini, jujur mereka ini jujur. Tapi kita tunggu keputusan dari Allah. Akhirnya selama menunggu keputusan dari Allah, hukuman apa yang diberikan kepada 3 orang ini, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan pemboikotan. Nggak dikasih salam, nggak diajak bicara. Sampai kemudian datang utusan Nabi ke rumah 3 orang ini, mengatakan bahwa istri mereka harus meninggalkan suami-suaminya. Diboikot total karena kejujuran. Maka ada ujian pasti, ada ujian kita. Ya, dengan kejujuran itu pasti ada ujian. Benar nggak jujurnya nih? Seberapa tahan kita dengan kejujuran kita? Pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ujian yang menimpa 3 orang sahabat tadi. Ya, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Akhirnya apa yang terjadi? Di tengah-tengah pemboikotan, Pak, Ka'ab bin Malik dapat surat cinta, Pak. Surat cinta dari Malik Ghassan, rajanya Ghassan. Jadi suku Ghassan ini adalah suku Arab, tapi agamanya itu Nasrani, Pak. Dan mereka adalah sekutunya bangsa Romawi. Wah, jadi dari zaman dahulu tuh, Pak, yang namanya intelijen dan mata-mata itu memang sudah ada di mana-mana. Jadi mata-matanya Nasrani itu ada di tengah-tengah kota Madinah. Mereka tahu kalau Ka'ab bin Malik ini diboikot oleh Rasulullah karena kejujurannya tadi, karena nggak ikut perang, diboikot oleh Rasulullah. Maka datanglah surat dari Malik Ghassan tadi, dibaca oleh Ka'ab bin Malik. Apa bunyinya? Ya, sesungguhnya aku mendengar bahwa sahabatmu telah memboikotmu. Maka ya, pindahlah dirimu, ya, pindahkan dirimu atau apa? Bergabunglah bersama kami, itu bahasa dia ya. Bergabunglah bersama kami, maka kami akan menerimamu dengan tangan yang terbuka. Coba, Pak. Mau dikasih jabatan itu sama Malik Ghassan. Lihat nih, Muhammad sudah mengabaikanmu, memboikotmu. Gimana kita, Pak? Kalau ditinggalkan teman-teman, kemudian ada yang menawarkan, ayo kembali, ayo, kamu saja sama kami. Oh iya, langsung ya. Tapi Ka'ab bin Malik, dia loyal kepada Rasulullah. Dia paham ini konsekuensi dari kejujurannya. Langsung dia lemparkan surat tersebut ke dalam tunggu api. Jangan sampai itu bercokol di hatinya. Cukup sekali saja bacanya, ya, dikerumek, kata orang Makkah, kerumek, masuk, ya, masuk langsung ke bara api, langsung dibakar. Jangan sampai nyantel dalam hati ini. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah,
Thumma taballahu alaihim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Diterima taubatnya Pak 3 orang tersebut. Dan tercatat itu dalam Al-Quran. Bahagia sekali Ka'ab bin Malik. Makanya orang yang jujur itu pasti happy ending dia. Happy ending dia. Akhirnya itu pasti baik. Walaupun memang mungkin ada ujian, cobaan, fitnah, dan lain sebagainya. Kriminalisasi yang sekarang kan begitu. Orang jujur dikriminalisasi. Tapi semuanya pasti happy ending Pak. Itu sudah suratan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'ab bin Malik 50 hari saja, tapi ya beliau ya, udah bertahun-tahun Bu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya kekalkan kisahnya dalam Al-Quran. Disebut 3 orang, walaupun dia disebut namanya 3 orang yang mereka jujur. Sampai bumi ini sempit, tapi mereka tetap berpegang teguh pada kejujuran sampai kemudian Allah terima taubat mereka. Ya. Dan bukan hanya di masa Nabi masih hidup saja. Yang namanya orang jujur itu pasti diberi keberkahan. Al-Imam Ibnu Asyakir dalam Tarikh Dimashq itu menyebutkan kisah tentang seorang gadis penjual susu. Mungkin ada sebagian kita yang pernah mendengar. Jadi dahulu kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab, beliau itu ketika berada di kota Madinah, beliau sering belusukan Pak. Jadi belusukan itu ada sunnahnya para salaf itu ya. Jadi Umar itu suka belusukan, tapi tidak sampai masuk got, tidak ada ya Pak ya. Tidak sampai. Jadi beliau belusukan, lihat kondisi rakyat itu seperti apa. Tapi diam-diam Pak. Tidak ada di foto dia, ada pencitraan, enggak. Diam-diam. Namanya belusukan itu harusnya diam-diam ya. Kalau ketahuan gitu ya. Jadi beliau diam-diam Pak. Orang nggak tahu ya. Sampai kemudian beliau berteduh di sebuah atap rumah ya. Ternyata rumah ini milik seorang janda bersama seorang anak gadisnya penjual susu. Kemudian karena beliau beristirahat sampai sandaran di dinding itu, terdengarlah dialog yang terjadi. Ternyata sang ibu ngomong ke anaknya, "Nak, ini kalau kita jual susu ini terlalu sedikit, tambahkanlah air biar jumlahnya semakin banyak." Tapi Bu, Khalifah Umar bilang nggak boleh. Kalau jual susu itu susu murni, bukan susu campur dengan air. Ya, maka apa kata ibunya? Khalifah Umar nggak ada di sini ya Ibu. Padahal Umar di balik tembok, Bapak ada dulu ya. Nggak ada di sini. Tapi kemudian apa? Walaupun Umar nggak ada, tapi ada Allah yang mengawasi ya nggak? Ada Allah yang mengawasi. Emang Allah bisa dibohongi? Ya. Akhirnya apa? Tetap dia berjualan, nggak mau dia menuruti perintah ibunya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Kembali beliau ke rumahnya, dikumpulkan anak-anaknya. Siapa yang mau nikah? Ini kalau bapak ini tidak mandang usia, ini mau tak nikahi dia kata Umar ya. Tapi udah tua Umar. Jadi siapa di antara yang mau nikah? Akhirnya salah seorang dari anaknya, salah itu namanya Asim bin Umar, akhirnya mau menikahi, dinikahi Pak. Ya, yang sebelumnya dia adalah seorang gadis yang miskin, gadis naik derajatnya menjadi menantunya khalifah. Bahkan ceritanya nggak berakhir sampai di situ. Keberkahan yang diberikan kepada mereka nggak berakhir sampai di situ. Kata Al-Imam Ibnu Asyakir rahimahullah, nanti dari pernikahan Asim dengan wanita penjual susu ini, gadis penjual susu ini, lahir seorang anak perempuan. Anak perempuan ini dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Lalu lahirlah seorang khalifah yang dikenal dengan kejujurannya, yang dikenal dengan ketakwaan dan kesolehannya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Happy ending Pak. Jujur itu happy ending. Sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah terkenal. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau boleh kita nambah dari 4 Khulafaur Rasyidin, kita nambah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah yang kelima. Dia cucu wanita penjual susu. Ya. Banyak kisah-kisah kejujuran orang-orang yang jujur. Ya, dalam Syajarul Dhahab ya, ada dalam biografinya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak siapa yang tidak kenal? Ulama besar Abdullah bin Mubarak. Bapaknya yang namanya Mubarak itu seorang bekas budak ternyata. Tapi bagaimana Abdullah bin Mubarak bisa menjadi ulama, bahkan ulama yang kaya raya? Beliau itu kalau berangkat haji, ya beliau bawa banyak orang. Itu semua yang biayai beliau, Abdullah bin Mubarak. Padahal bapaknya bekas budak. Jadi ada ceritanya. Jadi Mubarak ini, ya dia bekerja sebagai penjaga kebun Pak.
satpam. Ya. Suatu ketika datang majikannya, Pak. Dan udah bekerja berapa tahun dia di perkebunan tersebut. Majikannya nanya, tolong Mubarak ambilkan aku delima yang manis. Dibawa sama Mubarak. Ternyata delimanya asam. Asam ini Mubarak, bawa lagi delima. Asam juga. Marah majikannya. Kau ini udah berapa tahun jadi satpam di sini? Kau nggak bisa bedakan mana delima yang manis, mana delima yang masam. Kata Mubarak tampaknya, saya kan kerjanya satpam, bukan nyicip-nyicip delima. Jadi selama itu dia sesuai SOP, Pak. Nggak bikin kwitansi palsu, sesuai SOP. Jadi kerjanya satpam, jaga kebun, nggak diberi otoritas untuk mencicipi delima, bertahun-tahun nggak tahu dia membedakan delima yang manis dengan yang masam. Maka luar biasa ini, kata majikannya. Majikannya punya seorang anak gadis yang cantik. Ya, saya ini sering bawakan kisah ini kepada anak-anak pemuda-pemuda kita, Pak. Ya, jadi harapannya menyangkut-nyangkut dapat gak jujur, paling tidak yang muda-muda lah, Pak. Oh. Ika kalau dapat anak gadis orang kalau jujur, mudah-mudahan semangat mereka jadi generasi yang jujur. Ya akhirnya apa? Dipanggil putri-putrinya, Masya Allah cantik, hafal Quran, seorang wanita yang alimah berilmu, akhirnya dinikahkan dari Mubarak tadi. Makanya lahir kemudian anak yang soleh, namanya Abdullah bin Mubarak. Ini yang ingin kita sampaikan dalam ceramah pagi ini itu sebenarnya. Jangan khawatir untuk jadi orang yang jujur, walaupun banyak onak duri yang kita alami. Kita selalu ingin Indonesia emas, Indonesia maju. Tapi kalau nggak ada kejujuran ini, Pak, susah, Pak. Apa aja dikibulin, Pak. Ya, kalau nggak dusta tuh kayaknya nggak afdol gitu ya. Kalau nggak bohong itu nggak afdol gitu ya. Makanya mari kita bersama-sama, ya. Ini selalu kita kampanyekan di berbagai tempat, ya. Walaupun banyak juga yang nggak suka. Saya pernah bawakan ini di sebagai instansi itu, Pak. Banyak yang keluar ngerokok, Pak. Oh ya, kejujuran ya. Masalah harta halal, harta haram ini banyak orang nggak suka, Pak. Padahal sebenarnya bagus untuk pengingat kita. Ya, banyak orang yang ngapain doa aku udah dikabulkan. Mungkin karena ada harta haram masuk di tengah-tengah kita, Pak. Nabi mengatakan ada seorang ya yutilu safar as'ad akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi. Ada orang dalam keadaan safar panjang, ya. Bajunya acak-acakan berdebu, dia angkat tangannya ke langit. Minta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Harusnya ini doanya dikabulkan karena dia telah mengumpulkan banyak perkara yang menjadi penyebab kabulnya doa. Musafir, kemudian angkat tangan, dia memuji Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi kok doanya dikabulkan sama Allah? Mat'amu haram, kata Nabi. Malbasu masyrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakai pakaian dari sesuatu yang haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fa'ada yustajabu dzalik. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Maka inilah ya pengingat bagi kita semua. Jangan ragu untuk menjadi orang yang jujur. Apapun profesi kita, sebagai seorang guru, jadi guru yang jujur. Ya, kerja jadi ASN yang jujur. Jadi polisi yang jujur, jadi aparat yang jujur, jadi pedagang yang jujur. Demikian juga kepada anak-anak kita, jadilah contoh teladan yang jujur. Menagih janji ke anak pun jangan berbule. Dia sebagai orang tua, Pak, jangan aja berbule anak. Misalnya Pak benar terima tamu, ada tamu, yang ngomong ke anak, Mbak ada tamu, Mbak. Bilang ke dia, Mbak ada dia, Mbak di rumah. Akhirnya anaknya mungkin karena dia guru ngaji bilang harus jadi orang jujur, akhirnya anaknya ngomong ke tamu, mana baik Kak, Mbak tadi di belakang bilang Mbak ada dia, ada bilang Mbak tadi di belakang bilang dia ada dia di rumah, padahal dia ada di rumah. Ya kadang-kadang kita lah yang mengajarkan anak-anak kita untuk berbohong, ya, memasukkan kakak misalnya, kan biasa ya. Biar bisa masukkan data, biasa kita lah yang mengajarkan kebohongan itu pada hakikatnya. Maka cobalah kita kalau berharap negeri kita jadi negeri barokah, lakukanlah perubahan itu. Oke, tidak baca Allah tuh tidak akan menolong satu kaum kecuali mereka mau berubah, kecuali mereka yang mau
ya mengubah diri mereka dengan apa? Dengan usaha mereka. Allah akan bantu itu. Ya. Kita berharap mudah-mudahan kita punya saham. Kita punya saham untuk memperbaiki negeri ini. Kemarin itu saya waktu ambil sertifikasi dari MUI itu di Bandung itu, dipesankan sama Kiai Haji Khalil Nafis, itu beliau ketua MUI. Tolonglah dai-dai ini berperan lah dalam perbaikan negara. Sampaikan bagaimana agar kita ini sama-sama jaga merawat negara Indonesia yang telah diperjuangkan ini, biar kita bisa jadi negara yang merdeka, makmur, sejahtera. Ya, mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan kita punya saham, dan itu mudah-mudahan jadi amal jariah kita nanti di akhirat. Ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang-orang yang jujur, ya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan negeri kita, ya khususnya juga kota kita Bakal Pinang ini yang menjadi kota yang diberkahi, ya kota yang diberikan rahmat dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga penduduknya menjadi penduduk yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi penduduk yang menunaikan kewajiban kepada Allah, menjauhi segala macam dosa dan kemaksiatan, sehingga kita senantiasa diridhoi oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ajukan dulu sampai di sini. Nakifillahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.